Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Para jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan taufik serta ma'unah untuk bisa istiqamah di atas jalan-jalan kebaikan, istiqamah di atas jalan hidayah, di atas nikmat iman dan nikmat Islam, istiqamah di atas jalan talabul ilmi syar'i, dan juga istiqamah di dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Karena parameter keberkahan suatu ilmu adalah apa yang membuahkan amal kebaikan dari ilmu tersebut. Sedikit kita belajar dan kita berupaya mengamalkannya, lebih baik bagi seorang hamba daripada dia memiliki banyak ilmu namun ilmu tersebut tidak membuahkan amal bagi dirinya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Kamis pekan yang keempat dalam membahas kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, buah karya al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi hari ini, di hari yang ke-26 dari bulan Jumadil Awal di tahun 1446 Hijriah, sebelum kita membahas tentang masalah
menjama' dan mengqasar salat, kita masih ada tersisa satu hadis yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan masalah kekhusyuan di dalam salat. Itu hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ini sangat penting untuk kita bahas karena khusyuk di dalam salat merupakan ruh salat itu sendiri. Dan nilai salat seorang hamba, kata para ulama, sesuai dengan kualitas khusyuk seorang hamba di dalam salatnya, sesuai dengan hadirnya hati ketika seseorang salat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya salat seorang hamba itu terdiri dari jasad dan ruh. Jasadnya salat adalah ucapan dan perbuatan yang kita kerjakan di dalam salat-salat kita, seperti takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca doa iftitah, ya, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, dan seterusnya. Demikian pula gerakan-gerakan salat, seperti seseorang berdiri, kemudian posisi ruku', posisi i'tidal, posisi sujud, dan seterusnya sampai salam. Ini adalah jasadnya salat. Ya, apa yang kita baca di dalam salat-salat kita, apa yang kita kerjakan berupa gerakan-gerakan salat, itulah jasad salat seorang hamba. Namun ruh salat adalah kekhusyuan, hadirnya hati di dalam salat-salat kita. Sejauh mana kita mampu berusaha untuk mentadaburi setiap ucapan dan perbuatan salat yang kita lakukan, maka sejauh itulah kualitas salat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, seorang hamba yang dia salat hanya sebatas jasad, melakukan ya fisik salat tersebut hanya sebatas membaca bacaan salat atau melakukan gerakan-gerakan salat tanpa berupaya menghadirkan khusyuk di dalam salatnya, maka tidak ubahnya apa yang dia lakukan seperti jasad yang tidak ada ruhnya, seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Ya. Maka ketika seorang hamba dia salat menghadap Allah hanya dengan fisiknya tanpa menghadirkan hatinya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidak ada ubahnya salat yang dia berikan kepada Allah hanya sebatas jasad dengan tanpa ruh. Artinya ya dibangkai. Ya. Seperti ya bangkai. Jasad tanpa ruh itulah bangkai. Ya. Oleh karenanya masalah khusyuk adalah masalah yang sangat penting. Dan di awal-awal surat Al-Mu'minun, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter orang-orang beriman yang mendapatkan surga Firdaus, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang telah beriman. Di antara karakter orang-orang beriman yang mendapatkan keberuntungan, kata Allah, apa jamaah? Alladzina hum fi salatihim khashi'una. Orang-orang beriman yang mendapatkan keberuntungan adalah mereka yang mengerjakan salat dengan penuh kekhusyuan. Dan salat yang dibangun di atas kekhusyuan inilah
dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi benteng bagi seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan mampu menahan seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kapan? Ketika salat yang dikerjakan bukan hanya sebatas fisik, ya, bukan hanya sebatas jasad lahiriah yang kita lakukan, tapi salat yang menggabungkan antara jasad, ucapan, amal perbuatan dengan hadirnya hati, dengan kekhusyuan yang dilakukan di dalam salat-salat kita. Maka hendaknya orang-orang beriman senantiasa untuk memperbaiki kualitas khusyuk di dalam salatnya. Karena ingat, nilai ya salat-salat kita sangat ditentukan dengan kualitas khusyuk di dalam salat yang kita lakukan. Dalam masalah ini Al-Imam membawakan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim di dalam kedua sahihnya. Kata penulis, an Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lam, fanadhara ila a'lamiha nadhratan, falamman sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm fa innaha alhatni anifan an salati. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat yang mengenakan khamisah, yakni kain yang memiliki corak, laha a'lam, kain yang bercorak. Fanadhara ila a'lamiha nadhratan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sepintas melihat kepada corak yang ada di kain tersebut. Falamman sarafa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, sudah selesai dari salatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm, tolong ya kembalikan kain ini kepada sahabat Abi Jahm. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan khamisah atau kain ini ya dari hadiah Abi Jahm radhiyallahu taala anhu wa arda. Abi Jahm memberikan hadiah kain tersebut untuk dikenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kenakan, ya, Nabi terima yakni hadiah dari sahabatnya, dan Nabi kenakan kain tersebut di dalam salatnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam merasa terganggu di dalam salat beliau, ya, berkurang kekhusyuan beliau di dalam salatnya karena melihat corak yang ada di kain tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk mengembalikan kain tersebut kepada Abi Jahm, orang yang menghadiahkan kain itu kepada Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahm. Kemudian tolong diganti ya dengan kain yang lebih kasar, ya, tapi enggak ada coraknya, polos. Ya, tolong minta kepada Abu Jahm untuk menukar kain ini. Yang tadinya bercorak, ya, diberikan kain yang polos saja agar bisa Nabi kenakan di dalam salat beliau.
Lihat betapa tingginya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengembalikan hadiah sahabatnya, maka untuk menutup ya pintu kesedihan atau suudzon dari sang sahabat tersebut, Nabi minta digantikan dengan kain yang lain agar Abu Jaham tidak sedih. Ya, kalau seandainya Nabi nggak minta ganti, maka tentu bersedih. Kenapa Nabi mengembalikan hadiah saya? Ya, tapi Nabi minta digantikan hadiah yang lain. Ya, yaitu berupa kain yang polos yang bisa Nabi gunakan untuk salat beliau sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam salat beliau. Karena illah sebab kenapa Nabi mengembalikan hadiah kain yang bercorak tersebut kepada Abu Jaham? Kata Nabi yang mulia, fa innaha alhatni anifan an salati. Karena sesungguhnya khamisah, kain yang bercorak tersebut telah melalaikan aku dari salatku. Yani mengurangi kadar khusyuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau. Ya, beliau terpalingkan ya dari fokus di dalam salatnya kepada corak-corak di kain tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk ditukar dengan kain yang lain ya, yang tidak memiliki corak atau kain yang polos. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Faidah yang pertama, hadis di atas menjelaskan disyariatkannya kekhusyuan di dalam salat. Masyru'iyatul khusyu' fi shalah. Disyariatkan ya bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk khusyuk di dalam salatnya. Wa fi'lul asbabil jalibati lahu. Kemudian berusaha untuk mengambil sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan. Ya, mengambil sebab, berikhtiar agar salat kita khusyuk. Walibti'ad an kulli ma yushghilu fi shalah, dan berusaha untuk menghindarkan segala sesuatu yang menyibukkan kita dari salat. Ya. Berusaha untuk menjauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan di dalam salat kita. Ya. Sebagaimana yang Nabi lakukan. Ketika Nabi SAW merasa terganggu dengan corak-corak yang ada pada kain yang beliau kenakan, maka Nabi segera minta ditukar dengan kain yang polos, ya, agar tidak mengganggu fokus di dalam salat beliau. Ya, dari sini para jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan, yakni semaksimal mungkin ketika seseorang ya ingin maksimal di dalam khusyuknya, maka hendaknya dia mengambil sebab. Ya, mengambil sebab, al-akhdhu bil asbab. Mengambil sebab untuk khusyuk di dalam salatnya. Ya. Dan banyak hal yang Nabi syariatkan, yang Nabi tuntunkan agar seorang muslim khusyuk di dalam salatnya. Ya. Di antaranya adalah dengan isti'adzah di awal kita salat, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab yang menjauhkan seseorang dari khusyuk di dalam salatnya adalah waswas dari syaitan. Ya, karena syaitan enggak ingin ya seorang muslim atau muslimah itu salatnya khusyuk, syaitan enggak ingin. Ya. Bayangkan jemaah, ya seringkali ketika kita salat
hal-hal yang sebelumnya kita lupakan kita ingat dalam salat kita. Ya, kita kehilangan dompet, ya, nyari-nyari sebelum salat nggak ketemu. Giliran di dalam salat baru teringat, oh dompetnya di sini. Ya. Ya, terkadang kata para ulama ini bagian dari waswas syaitan untuk menghilangkan fokus seorang muslim dan muslimah di dalam salatnya. Ya. Dia hadirkan ya, perkara-perkara di luar salat, dia masukkan ke dalam salatnya, disuruh ingat ini, disuruh ingat itu. Ya, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Akhirnya buyar fokusnya. Ya, maka seringkali terkadang kita salat, ya, di tengah salat nggak ingat rakaat keberapa salat kita ini. Ya. Rakaat kedua apa rakaat ketiga. Saking tidak khusyuknya kita dalam salat. Akhirnya mau tidak mau harus disempurnakan dengan sujud sahwi di akhir salat kita. Berapa sering kita salat seperti itu? Ya, terutama yang salatnya sendirian. Ya, seringkali dikacaukan fokusnya di dalam salat oleh syaitan. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW menuntunkan seorang muslim ketika dia hendak salat, maka hendaknya dia beristi'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada yang menjaga kita dari godaan syaitan atau waswas syaitan kecuali penjagaan Rabbul Alamin, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara wasilah yang mengantarkan seseorang kepada kekhusyuan kata para ulama adalah mengambil sutrah. Ya, di dalam salat kita mengambil sutrah. Kemudian mengarahkan pandangan mata kita fokus ke tempat sujud. Ya. Memfokuskan pandangan mata kita ke tempat sujud sebagaimana sunnah yang Nabi SAW tuntunkan. Karena dengan memfokuskan pandangan mata ke tempat sujud itu lebih memaksimalkan seorang hamba untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya. Ya, beda kalau matanya jalan-jalan, ya, lihat ke atas, lihat ke bawah. Kemudian ada bacaan-bacaan dia baca padahal lagi salat, maka buyar salatnya. Ya. Maka di antara sunnah ketika seseorang salat maka dia memfokuskan pandangan matanya ke arah tempat sujud. Ya. Sebagaimana di antara sunnah juga seseorang mengambil sutrah. Ya, ketika dia hendak mengerjakan salat. Di antara hikmahnya kata para ulama agar seseorang ya bisa mendapatkan fokus secara maksimal di dalam salatnya. Di antara asbab yang mendatangkan kekhusyuan di dalam salat adalah dengan cara tadabbur. Al-qiraah wa anwa'adz dzikri fi shalah. Ya, kita berusaha untuk menghayati bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat kita. Hayati. Ya, kita membaca takbiratul ihram di awal salat, hayati. Allah Maha besar. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita membaca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Hayati. Ya, kita minta kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa dan kesalahan. Sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam salat, kita hayati. Menghayati bacaan-bacaan salat kata para ulama adalah di antara wasilah yang akan mendatangkan kekhusyuan di dalam salat seorang hamba. Ya, maka penting bagi kita untuk belajar meningkatkan kualitas penghayatan kita di dalam salat. Jangan sampai salat kita hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Jangan sampai kita salat secara fisik, gerakan salat kita lakukan, bacaan salat kita lakukan, tapi apa yang kita baca kita nggak pernah tahu maknanya. Ya, maka mengkaji tentang yakni bacaan-bacaan salat, mengkaji tentang gerakan-gerakan salat ini perkara yang penting bagi seorang muslim. Ya, karena ini terkait dengan ibadah yang paling agung di dalam agama kita. Terkait dengan rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat, itu terkait dengan salat yang 5 waktu.
Nah, faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasannya istighalul qalbil yasir la yaqdahu fi salati. Ya. Hilangnya fokus, ya, al-yasir yang sifatnya sedikit, ya, tidak mempengaruhi keabsahan salat seorang hamba. Ya, tidak mempengaruhi ya keabsahan atau tidak menghilangkan keabsahan salat seorang hamba. Ya, ketika kita hilang fokus di dalam salat karena satu hal, ya, kemudian kita kembali kepada fokus lagi dalam salat kita, maka hal itu tidak menghilangkan keabsahan salat yang kita lakukan. Dalilnya adalah hadis Nabi di atas. Ya, kalau seandainya hilangnya fokus yang sifatnya sedikit itu bisa mengganggu keabsahan salat atau menghilangkan keabsahan salat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengulang salatnya. Ya. Namun Nabi tidak mengulang salatnya. Nabi hanya memerintahkan sahabat untuk menukar kain, ya, yang dihadiahkan kepada beliau dengan kain yang polos. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya setelah salat tersebut Nabi mengulang salatnya. Ya, kalau seandainya ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi mengulang salatnya, maka kita katakan bahwasanya hilangnya fokus meskipun sedikit di dalam salat, ya, wajib untuk apa? Diulang salatnya. Tapi tidak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau yang mengulang salat, ya, pada saat itu. Wallahu a'lam. Faidah yang ketiga, di antara faidah dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, hadis di atas menjelaskan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menolak hadiah dari sahabat beliau. Meskipun hadiah tersebut mungkin sifatnya sederhana. Ya. Maka di sini orang-orang beriman diajarkan, ya, untuk menjaga perasaan orang lain. Ya, ketika kita diberikan hadiah oleh saudara kita atau oleh saudari kita, maka terima hadiah tersebut. Ya, meskipun mungkin hadiah yang diberikan tidak seberapa. Ya. Dalam rangka menjaga perasaan saudara kita, dalam rangka memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Ya, karena ketika saudara kita memberikan hadiah kemudian kita tolak, yang ada sedih. Ya. Merasa tidak dihargai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada orang-orang beriman, ya, ketika diberikan hadiah oleh orang lain, terima hadiah tersebut. Ya. Selagi tidak ada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terima hadiah, ya, orang lain yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengembalikan hadiah, ya, kepada sahabatnya, karena ada sebab yang syar'i, bukan karena Nabi, ya, semata-mata menolak, tidak. Tapi Nabi mengembalikan hadiah tersebut karena sebab yang syar'i, karena bisa menghilangkan fokus di dalam salat, tapi Nabi minta gantinya. Ya, bayangkan kalau seandainya hanya dikembalikan kepada Abu Jaham, alangkah sedihnya hati Abu Jaham. Ya, ternyata pemberian beliau dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menutup celah tersebut agar tidak menimbulkan kesedihan, demikian pula kekecewaan pada hati sahabatnya, maka Nabi langsung perintahkan sahabat untuk minta ganti kepada Abu Jaham.
Gantikan dengan kain yang polos, yang kalau digunakan di dalam salat tidak mengganggu fokus ya seseorang di dalam salatnya. Ya, maka boleh seseorang menolak hadiah kalau memang ada sebab yang syar'i, ya, dan kalau memungkinkan digantikan dengan yang lebih baik, ya, maka diganti. Ya, yang sekiranya kita tetap menerima hadiah dari saudara kita tersebut, ya, namun tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini ya akhlak yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya baru kita masuk ke dalam masalah menjamak salat. Ya. Al-Imam membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq dan juga Imam Muslim di dalam kedua sahihnya, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya'i. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjamak dua salat antara zuhur dan asar, ya. Kemudian antara maghrib dan isya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di tengah perjalanan, yakni sedang safar. Kata Abdullah bin Abbas, di antara kebiasaan Rasulullah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau dalam perjalanan safarnya, maka Nabi senantiasa menjamak dua salat dalam satu waktu, yakni salat zuhur dijamak dengan salat asar dan salat maghrib dijamak dengan salat isya, ya. Imma dikerjakan di waktu salat yang pertama, imma diakhirkan di waktu salat yang kedua. Ya, karena menjamak salat itu ada dua macam. Yang pertama adalah menjamak salat dengan menarik salat yang kedua di waktu salat yang pertama. Dikerjakan di waktu salat yang pertama, zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Ini namanya jamak apa? Jamak taqdim. Ya, jamak taqdim. Menggabungkan dua salat pada satu waktu dan dikerjakan di waktu salat yang pertama. Zuhur dengan asar ditarik ke waktu zuhur, atau maghrib dengan isya ditarik ke waktu maghrib. Ini namanya jamak taqdim. Yang kedua, seseorang menggabungkan dua salat dalam satu waktu dan dia kerjakan di waktu salat yang kedua, ya. Antara zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, antara maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Ini namanya jamak apa? Jamak takhir, ya. Mengakhirkan waktu salat yang pertama di waktu salat yang kedua, dan kedua-duanya diperbolehkan. Imma jamak taqdim, kita tarik waktu salat yang kedua di waktu yang pertama, imma jamak takhir, kita mengakhirkan waktu salat yang pertama dikerjakan di waktu salat yang kedua. Kata Abdullah bin Abbas, dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safarnya, maka Nabi senantiasa menjamak dua waktu salat, imma antara zuhur dengan asar, imma antara maghrib dengan isya, ya.
Jamaah yang Allah muliakan, syariat Islam adalah syariat yang mudah. Ya, secara asal semua syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman itu hukum asalnya mudah. Tidak ada syariat yang sulit. Ya. Kalau kita merenungkan semua syariat-syariat di dalam Islam itu semuanya mudah. Syariat yakni salat, syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, ya, taharah, bersuci, ya, semuanya mudah, nggak ada yang sulit, tidak ada yang sulit sama sekali. Meskipun demikian, terkadang seorang mukallaf, apa itu mukallaf? Mukallaf yakni al-muslim al-baligh al-aqil, ya, seorang muslim yang sudah baligh dan dia berakal, itu namanya mukallaf. Orang yang terkena kewajiban syariat namanya apa? Namanya mukallaf. Muslim, baligh dan berakal. Kalau ada orang muslim, ya, yang berakal tapi belum baligh, maka dia bukan mukallaf. Seperti anak-anak kecil yang belum masuk usia baligh, maka mereka bukan mukallaf, belum terkena kewajiban syariat, ya, belum terkena ya, kewajiban syariat atau taklif. Atau ada seorang muslim yang sudah baligh tapi tidak berakal, maka dia juga bukan mukallaf, seperti orang gila, ya, tidak terkena kewajiban syariat. Terkadang seorang mukallaf di dalam menjalankan syariat, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di tengah perjalanannya ada hal yang memberatkan. Meskipun hukum asalnya syariat itu mudah, namun terkadang muncul hal-hal, ya, di tengah ketika seorang mukallaf menjalankan kewajiban syariat ada hal yang menyulitkan. Ya, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rukhsah. Mendatangkan apa? Rukhsah, ini keringanan dalam menjalankan syariat. Contoh, ya, di dalam masalah mengerjakan salat wajib, hukum asalnya bagi seorang muslim dan muslimah ketika hendak mengerjakan salat wajib, salat yang 5 waktu, maka hukum asalnya dia wajib untuk berdiri di dalam salat wajib. Ya, kenapa? Karena hukum berdiri di dalam mengerjakan salat wajib itu bagian dari apa? Rukun. Di dalam rukun salat kita yang tidak boleh ditinggalkan. Namun terkadang, ya, seorang mukallaf dia mendapatkan masyaqqah, ada hal yang menyulitkan sehingga dia tidak mampu untuk berdiri di dalam mengerjakan salat yang 5 waktu. Mungkin karena faktor sakit, ya, atau faktor yang sedang di atas kendaraan yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri, ya. Maka ketika seseorang tidak mampu salat dalam kondisi berdiri karena ada sebab, karena ada uzur yang syar'i, maka datang kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang memberatkan akan mendatangkan kemudahan bagi seorang mukallaf. Ketika seseorang tidak mampu salat sambil berdiri, maka boleh baginya salat sambil duduk. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Salatlah engkau dalam kondisi berdiri. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya seorang muslim, seorang muslimah salat dalam kondisi berdiri. Wajib. Ya, dalam kondisi normal. Namun ketika engkau tidak mampu salat dalam kondisi berdiri, maka salat sambil duduk, kata Nabi. Ini namanya rukhsah. Namanya keringanan di dalam agama. Ya. Contoh yang lain,
ketika seseorang dia hendak mengerjakan salat 5 waktu, maka hukum asalnya dia wajib untuk berwudu ketika dia berhadas kecil. Ketika seseorang berhadas besar dan dia ingin mengerjakan salat 5 waktu, maka wajib baginya untuk mandi besar atau mandi janabah. Namun dalam satu waktu terkadang seseorang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, imma karena faktor sakit, ya fisiknya tidak boleh terkena air, ya, atau faktor cuaca yang sangat ekstrim, dingin yang sangat dingin. Maka di sini ada keringanan di dalam syariat. Ketika seseorang tidak mampu untuk mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar dengan wasilah air, nggak bisa berwudu, nggak bisa mandi janabah, maka ada kemudahan di dalam agama kita, di mana seorang muslim, seorang muslimah boleh untuk mengangkat hadasnya dengan cara bertayamum. Ini namanya rukhsah, namanya keringanan. Ya, yang menunjukkan bahwasannya syariat Islam itu syariat yang mudah. Kalau seandainya kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan mendapatkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang mudah. Jadi antara bentuk kemudahan syariat terkait dengan sunnah menjamak salat ini di antara dalil, di antara bukti nyata kemudahan syariat Islam, adanya syariat menjamak salat, ya, adalah di antara bukti yang menunjukkan bahwasannya Islam adalah agama yang mudah. Ya. Maka di antara kondisi seseorang diperbolehkan untuk menjamak salat adalah ketika seseorang dalam kondisi safar. Kenapa jamaah? Kenapa? Ya ketika seseorang safar diperbolehkan baginya untuk menjamak salat. Ya. Kata para ulama, karena safar itu madhinnatul masyaqqah. Ya. Sebabnya karena safar adalah tempat di mana seseorang akan mendapatkan masyaqqah. Ya, safar adalah kondisi yang besar kemungkinan seseorang akan mendapatkan masyaqqah di dalam safarnya. Maka berlaku kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang mendatangkan masyaqqah akan mendatangkan kemudahan di dalam agama ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ya jamak di dalam ya salat untuk menghilangkan masyaqqah atau untuk memberikan keringanan bagi para musafir ya di dalam safar-safar mereka. Ya. Maka ini di antara bukti kemudahan agama kita. Ya. Para jamaah yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan ada beberapa sebab yang membolehkan seseorang untuk menjamak 2 salat dalam satu waktu. Selain dari kondisi safar, ya, ada beberapa sebab yang lain yang membolehkan seseorang untuk menjamak salatnya. Di antara sebab yang syar'i yang dengannya boleh seseorang untuk menjamak ya 2 salat dalam satu waktu adalah dikarenakan ya al-matar, hujan yang deras. Dikarenakan hujan yang deras. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya fi lailatin matiratin. Kata Abdullah bin Abbas, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjama' antara salat maghrib dengan salat isya
di suatu malam yang turun hujan dengan lebat. Ya. Ketika turun hujan dengan lebat, maka Nabi SAW menjamak antara salat maghrib dengan salat isya. Ini dalil bahwasanya di antara sebab yang dengannya seseorang boleh untuk menjamak kedua salatnya adalah ketika turun hujan. Ya, ketika turun hujan. Namun perhatikan, ya, rukhsah untuk bolehnya menjamak salat ketika turun hujan ini terkait dengan apa? Dengan salat berjamaah di dalam masjid. Ya, terkait dengan salat berjamaah di dalam masjid. Adapun kita yang salatnya di rumah, ya, ketika hujan turun kita nggak ke masjid, maka nggak ada hajat untuk apa? Menjamak salat. Nggak ada hajat untuk apa? Menjamak salat. Yang diberikan keringanan menjamak salat bagi yang mengerjakan salat di masjid, ya, agar tidak memberatkan untuk apa? Pulang pergi ke masjid. Ya, maka dijamak, ya, dalam satu waktu. Adapun kita yang salat di rumah tidak ke masjid, ya, karena hujan, maka tidak ada hajat untuk apa? Untuk menjamak salat kita, ya. Wallahu a'lam. Demikian pula sebab yang lain kata para ulama, di antara sebab yang dengannya seseorang boleh menjamak kedua salatnya adalah al-marad, karena faktor sakit. Ya, karena faktor sakit. Karena sakit ini seringkali menimbulkan masyaqqah. Ya, menimbulkan masyaqqah. Maka boleh bagi seseorang ketika dia dalam kondisi sakit yang memberatkan dia untuk yakni salat, ya, masing-masing pada waktunya, maka boleh baginya untuk menjamak dua salat dalam satu waktu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abdullah bin Abbas berkata, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal 'isya min ghairi khaufin wala matar. Wa fi riwayah min ghairi khaufin wala safar. Wa laysa hunaka illa al-marad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara zuhur dengan asar, demikian pula antara maghrib dengan isya, bukan karena sebab khauf, karena peperangan, bukan pula karena sebab hujan. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan min ghairi khaufin wala safar, bukan karena sebab khauf, karena peperangan, bukan pula karena safar. Tapi Nabi di Madinah, ya, Nabi di kota Madinah beliau pernah menjamak, ya, dua salat dalam satu waktu. Ya, maka para ulama menjelaskan kalau bukan karena hujan, bukan karena safar, bukan karena khauf, ya, maka kemungkinan terbesar adalah karena faktor sakit. Ya, karena ini yang, ya, menyebabkan adanya masyaqqah dalam diri seseorang. Ya, maka ketika seseorang dalam kondisi sakit dan dia butuh untuk apa? Istirahat maksimal, ya, agar cepat pulih kondisi fisiknya, maka ada keringanan. Boleh bagi seseorang untuk menjamak, ya, dua salat dalam satu waktu tatkala dalam kondisi sakit, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini terkait dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka boleh seseorang, ya, menjamak salat ketika ada sebabnya. Seperti ketika sedang apa? Safar, ketika turun hujan lebat, ya. Kemudian yang ketiga ketika seseorang dalam kondisi sakit, ya, maka boleh baginya untuk menjamak salat, ya. Dan sekali lagi, menjamak salat itu bisa dengan cara ditarik ke waktu salat yang pertama dan bisa juga ditarik ke waktu salat yang kedua. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya terkait dengan masalah mengqasar. Jamaah yang Allah muliakan, perhatikan, ya, terkadang kita sering bingung antara jamak dengan qasar. Ya. Terkadang yakni muncul
hal yang membingungkan kita untuk membedakan antara salat jamak dengan salat qasar. Ya. Yang harus kita fahami bahwasannya salat jamak atau menjamak salat artinya menggabungkan, ya, menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Dan ingat, tidak semua salat itu boleh dijamak, ya. Tidak semua salat boleh untuk dijamak. Salat yang boleh untuk dijamak hanya antara zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Selebihnya nggak boleh kita jamak. Nggak boleh seseorang jamak subuh dengan zuhur, ya, nggak boleh. Atau menjamak antara asar dengan maghrib, tidak boleh. Atau menjamak antara isya dengan subuh, tidak boleh. Ya, ingat, hanya ada dua tempat kita boleh menjamak, antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Selebihnya nggak boleh kita jamak, ya. Tidak boleh kita jamak. Dan ingat, jamak ini hanya untuk dua waktu salat. Nggak boleh kita jamak lebih dari dua waktu salat, ya. Jamak antara yakni zuhur, asar, maghrib dan isya dalam satu waktu, ini nggak boleh. Ya, apalagi sampai direkap, ya, salat lima kali direkap di awal, ya, sehingga apa, dia nggak perlu salat, ya, sampai isya, ya, tidak. Meskipun ada keringanan, tapi ada batasannya, ya, tidak semau kita, tidak semau kita, ya. Maka salat yang boleh untuk dijamak hanya antara zuhur dengan asar, kemudian antara maghrib dengan isya. Selebihnya nggak boleh dijamak. Sedangkan qasar itu artinya meringkas. Artinya meringkas. Kalau jamak artinya menggabungkan, kalau qasar artinya meringkas. Ya, yakni meringkas salat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu namanya qasar. Ya. Meringkas salat yang awalnya dikerjakan dengan 4 rakaat, kita qasar, kita ringkas sehingga dikerjakan dengan 2 rakaat. Ya. Maka qasar, mengqasar salat ini hanya berlaku untuk salat rubaiyah. Mengqasar salat hanya berlaku untuk salat rubaiyah. Apa arti rubaiyah? Salat yang terdiri dari 4 rakaat. Ruba' dari kata arba', ya, dari kata arba'ah. Salat yang boleh diqasar hanyalah salat yang terdiri dari 4 rakaat. Salat yang 4 rakaat di dalam salat 5 waktu apa saja? Yang pertama salat zuhur, yang kedua salat asar, yang ketiga salat isya. Inilah salat rubaiyah yang boleh untuk diqasar ketika kita, ya, mendapatkan sebabnya, yaitu safar. Ya. Ketika seseorang dalam kondisi safar, di tengah perjalanan safarnya, ya, maka hendaknya dia mengqasar salat yang harusnya 4 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat. Dan sekali lagi, qasar ini juga bagian dari rukhsah di dalam Islam, bagian dari keringanan di dalam Islam. Lihat alangkah indahnya sunnah Nabi. Ya, ketika kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan bahwasanya Islam agama yang mudah. Ya. Salat zuhur, salat asar, salat isya yang harusnya dikerjakan 4 rakaat, ketika seseorang dalam kondisi musafir, dia kerjakan berapa? 2 rakaat. Ya. Maka Islam itu agama yang mudah. Ya, agama yang mudah. Ya. Maka ini perbedaan antara salat jamak dengan salat qasar. Ya. Kalau menjamak salat artinya kita menggabungkan 2 salat dalam satu waktu.
Kalau mengqasar salat artinya kita meringkas salat yang harusnya 4 rakaat kita kerjakan hanya 2 rakaat. Dan ikhwani fillah jazakumullah, ada perbedaan yang lain antara jamak dengan qasar. Kalau salat qasar itu khusus terkait dengan safar. Ya, kapan seseorang mengqasar salatnya? Ketika dia musafir. Ya, maka ketika seseorang dalam kondisi mukim, ya, enggak boleh dia mengqasar salatnya. Meskipun dia sedang sakit. Ketika dia mukim, maka enggak boleh dia qasar salat. Meskipun hujan turun dengan lebat. Kalau dia dalam kondisi mukim, maka enggak boleh baginya mengqasar salat. Kenapa? Karena mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat itu kekhususan dari safar. Kekhususan seorang musafir. Ya, ketika seseorang bukan dalam kondisi safar, maka tidak boleh baginya untuk mengqasar salat yang 4 rakaat. Ya. Sedangkan menjamak, ya, maka tidak menjadi kekhususan musafir, tidak. Ya, karena yang boleh jamak bukan hanya musafir. Hatta ketika seseorang mukim, kalau ada sebabnya boleh jamak. Seperti tadi kita sebutkan, ketika turun hujan lebat, boleh jamak. Ya, jamak tapi dengan kondisi salat yang normal. Ya, kalau jamaknya antara zuhur dengan asar, maka dikerjakan 4-4, enggak boleh 2-2. Ya, kalau salatnya antara maghrib dengan isya, maka dilakukan 3 dan 4. Enggak boleh 3 dan 2. Ya, kenapa? Karena kita sedang mukim, bukan seorang musafir. Kita boleh menjamak 2 salat karena karena uzur hujan, ya, tapi salatnya tetap disempurnakan. Beda dengan salatnya seorang musafir. Ya, ada keringanan dari syariat bagi seorang musafir untuk mengerjakan ya salat 4 rakaat dengan bilangan 2 rakaat. Kata penulis, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safar ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman kadzalik. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar beliau. Aku ikut safar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi tidak pernah menambah di dalam safarnya salat yang 4 rakaat lebih dari 2 rakaat Nabi kerjakan. Nabi enggak pernah menambah. Ya. Salat-salat yang rubaiyah, salat zuhur, salat asar dan salat isya, Nabi enggak pernah tambah ketika safar lebih dari 2 rakaat. Artinya selama safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan salat tersebut sebanyak 2 rakaat. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar bin Khattab, demikian pula Uthman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Ya, semuanya mengamalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan di dalam salat beliau. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat ketika safar mengerjakan yang 4 rakaat lebih dari 2 rakaat. Ya. Nabi hanya mengerjakan 2 rakaat di dalam salat-salat safar beliau. Tidak lebih dari 2 rakaat Nabi kerjakan. Tadi ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya. Ada satu masalah di sini para jamaah yang Allah muliakan, terkait dengan hukum mengqasar salat ketika seseorang safar. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang status mengqasar salat bagi seorang musafir. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya mengqasar salat itu hukumnya wajib.
hukumnya wajib. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Abu Hanifah, di mana beliau berpendapat bahwasannya mengqashar salat bagi seorang musafir itu hukumnya wajib. Yani ketika seseorang safar, maka dia wajib untuk mengerjakan salat yang 4 rakaat dengan 2 rakaat. Kalau dia nggak mengerjakan itu, maka dia berdosa. Ini konsekuensi dari pendapat yang mewajibkan. Ya, ketika seseorang dia mengerjakan salat 4 rakaat di dalam safarnya dengan 4 rakaat sebagaimana ketika dia mukim, maka dia berdosa. Ya. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan juga pendapat Al-Imam Ibnu Hazm, ya, Al-Andalusi rahimahullahu taala. Ya, beliau mewajibkan bagi seorang musafir untuk salat secara qasar. Ya, tidak boleh lebih dari dua rakaat. Di antara dalil Al-Imam Abu Hanifah dan juga Ibnu Hazm dalam masalah ini adalah mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fi asfarihi, yakni perbuatan Nabi, di mana Nabi terus menerus mengqashar salat ketika beliau safar. Ya, Nabi senantiasa mengqashar salatnya ketika beliau safar. Salat zuhur, salat asar, salat isya, Nabi kerjakan hanya 2 rakaat dan itu senantiasa dijaga oleh Nabi. Nabi tidak pernah mengerjakan, ya, salat 4 rakaat atau salat rubaiyah ketika safar kecuali 2 rakaat. Ya. Maka Al-Imam Abu Hanifah berpendapat dengan perbuatan Nabi ini bahwasannya ketika seseorang safar maka wajib baginya untuk mengqashar salat yang 4 rakaat. Ya. Namun pendapat jumhur para ulama seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwasannya mengqashar salat bagi seorang musafir itu hukumnya rukhsah, keringanan, bukan satu kewajiban. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ada seorang musafir yang ketika safar dia mengerjakan salat rubaiyah secara sempurna 4 rakaat, dosa apa tidak? Enggak dosa. Boleh. Kenapa? Karena mengqashar salat itu hanya rukhsah, hanya keringanan. Ya. Maka ketika seorang musafir dia tidak mau mengambil keringanan tersebut, dia tetap ingin mengerjakan salat 4 rakaat sebagaimana biasanya, maka salatnya sah dan dia tidak berdosa. Ya, dia tidak berdosa. Ya. Namun mengqashar salat itu yang lebih utama. Ini pendapat jumhur. Ya. Ini pendapat jumhur para ulama. Ya, mengqashar salat bukan satu kewajiban. Itu hanyalah rukhsah, hanyalah keringanan dalam agama. Tapi mengambil rukhsah itu yang lebih utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, seorang hamba yang mengambil rukhsah yang Allah berikan. Allah cinta kepada seorang hamba, ya, yang mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada mereka. Karena rukhsah yang Allah berikan itu bagian dari hadiah, ya, rahmat Allah kepada hambanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, orang-orang yang mengambil rukhsah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat jumhur para ulama yang mengatakan bahwasannya mengqashar salat rubaiyah bagi seorang musafir itu hukumnya rukhsah, keringanan di dalam agama, dan itu yang terbaik untuk dilakukan oleh seorang musafir ketika dia safar. Maka yang paling afdal dia adalah mengerjakan salat rubaiyah dengan 2 rakaat. Karena itu yang senantiasa Nabi lakukan. Ya, itu yang senantiasa Nabi lakukan. Ya. Dan itu yang terbaik. Namun meskipun, ya, demikian, ketika seseorang tetap ingin mengerjakan salat rubaiyah dengan sempurna 4 rakaat di dalam safarnya,
maka salatnya tetap sah dan tidak mengurangi ya pahala salat yang dia lakukan. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini terkait dengan hukum mengqasar salat. Kita ambil faedah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama, hadis di atas menjelaskan masyru'iyatu qasri salati rubaiyati fi safari ila rak'ataini. Disyariatkan untuk mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika seseorang dalam kondisi safar. Disyariatkan ya bagi seorang musafir untuk mengerjakan salat rubaiyah dengan 2 rakaat. Salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Ya. Adapun salat subuh dan salat maghrib maka tidak ada syariat qasar. Baik muqim ataupun safar, salat subuh dan maghrib tetap dikerjakan 2 dan 3 rakaat. Enggak ada qasar subuh. Dari 2 rakaat jadi 1 rakaat. Ya, dari 3 jadi 1,5. Enggak ada. Ya. 2 rakaat tetap 2 rakaat. 3 rakaat tetap 3 rakaat. Ya, karena qasar itu hanya terkait dengan salat-salat rubaiyah. Salat yang asalnya 4 rakaat. Adapun salat thunaiyah, salat yang asalnya 2 rakaat, ya, seperti salat subuh, atau salat thulathiyah, salat yang asalnya 3 rakaat seperti salat maghrib, maka tidak ada syariat qasar di dalamnya. Ya. Wallahu a'lam. Faidah yang kedua dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab, hadis di atas menjelaskan bahwasanya al-qasru huwa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu khulafaihi rasyidin fi asfarihim. Bahwasanya mengqasar salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat adalah sunnah Rasulullah dan sunnah para khulafaur rasyidin ketika mereka safar. Ya, ketika mereka safar. Maka di antara kewajiban orang-orang beriman adalah berusaha untuk mengikuti dan meneladani sunnah Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi yang mulia, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Ya. Tamassaku biha, peganglah erat-erat sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian. Ya, maka di antara sunnah Nabi dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Nabi untuk berjalan di atasnya adalah sunnah mengqasar salat rubaiyah. Maka keluar dari khilaf para ulama antara yang menganggap qasar itu satu kewajiban dan yang menganggap satu rukhsah, keringanan, ya. Yang terbaik bagi seorang muslim ketika dia dalam posisi safar adalah meringkas salatnya, ya. Meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini yang terbaik. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ini terkait dengan rukhsah untuk mengqasar salat. Ya. Faidah yang ketiga yang bisa kita ambil juga dari hadis Abdullah bin Umar. Hadis di atas menjelaskan
rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ya, rahmat Allah kepada orang-orang yang beriman. Di mana Allah tahu ya bahwasanya safar itu madhinnatul masyaqqah. Safar itu yakni kondisi di mana besar kemungkinan seseorang akan mendapatkan apa? Masyaqqah, keletihan dalam safarnya. Ya, hatta safar senyaman apapun jamaah. Ya, safar dengan kendaraan senyaman apapun pasti ada masyaqqahnya. Ya, hatta kita naik pesawat ada masyaqqahnya. Ya, apalagi ya seorang musafir yang safarnya masya Allah, ya jelas keletihan padanya. Ya, pakai kendaraan umum. Ya, apalagi di siang hari yang sangat panas. Ya, terkadang macet di jalan. Maka ini semuanya masyaqqah. Maka di antara bentuk rahmat Allah kepada orang-orang beriman adalah memberikan keringanan. Ya, karena salat ini adalah ibadah, satu amalan yang tidak pernah gugur kewajibannya atas seorang mukallaf dalam kondisi apapun. Ya, mau muqim mau musafir tetap salat, mau sehat mau sakit tetap salat, mau kaya mau miskin wajib salat. Ya, dalam kondisi apapun selama seorang muslim ya dia sudah baligh dan akalnya masih berfungsi, maka dia tetap wajib untuk mengerjakan salat. Maka syariat memberikan keringanan. Ya, ketika seorang musafir besar kemungkinan dia dapatkan masyaqqah di tengah safarnya, Allah berikan keringanan yang awalnya 4 rakaat hanya menjadi 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan untukmu. Ya, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir yang kita ambil dari hadis Abdullah bin Umar, bahwasannya rukhsah untuk mengqasar salat ini hanya berlaku bagi seorang musafir yang safarnya untuk perkara-perkara yang sifatnya mubah, minimal hukumnya mubah, atau dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun safar yang sifatnya maksiat, maka tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah yang bisa dia dapatkan. Jadi disyaratkan safar yang membolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah adalah safar yang sifatnya ketaatan kepada Allah, atau minimal safar yang hukumnya mubah. Ya, seperti safar untuk ya keperluan apa? Ya, bisnis, ya, untuk perniagaan, safar untuk nuzha, ya untuk rekreasi. Ini hukumnya mubah. Atau safar untuk ibadah seperti safar untuk umrah, safar untuk haji, safar untuk jihad, safar untuk silaturahim. Ini safar ibadah. Ya. Maka safar-safar semacam inilah yang membolehkan seseorang untuk mengambil rukhsah musafir. Adapun safar yang diniatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang musafir tidak berhak mendapatkan rukhsah di dalam safarnya. Ya, seperti safar apa untuk maksiat, safar untuk minum khamar, safar untuk zina, safar untuk melakukan apa? Ya, pencurian. Ini safar maksiat. Ya. Maka tidak berhak untuk mendapatkan rukhsah, keringanan, ya, sebagaimana rukhsah yang diberikan kepada seorang musafir pada umumnya. Ya. Maka ini kaidah, ya, karena kaidah mengatakan bahwasannya ar-rukhasu la tunalu bil ma'siyah. Semua rukhsah di dalam agama itu tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, ini kaidah di antara kaidah-kaidah fikih. Ar-rukhasu la tunalu bil ma'asi. Ya, rukhsah di dalam agama tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka seorang musafir ada rukhsah ketika safar. Seperti rukhsah apa untuk mengqasar salat, rukhsah untuk menjamak salat, rukhsah untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Namun ketika seseorang dalam safarnya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berhak mendapatkan rukhsah tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kemudian hadis yang berikutnya Al-Imam membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Anna rijalan tamaraw fi minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ayyi 'udin huwa. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya ada sebagian laki-laki pada masanya, ya, mereka saling memperdebatkan tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari kayu apa mimbarnya Nabi ini? Ya, terjadi perselisihan di antara para sahabat atau sebagian tabi'in, ya, tentang jenis kayu yang digunakan untuk membuat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuat dari kayu apa mimbarnya Nabi itu? Faqala Sahal bin Sa'ad, maka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu ia berkata bahwasannya mimbar Nabi itu terbuat dari turfa al-ghabah, salah satu yakni kayu dari pohon yang ada di hutan. Ya. Salah satu ya kayu dari pohon yang ada di hutan. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi fakabbara wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar thumma raka'a fa nazala al-qahqara hatta sajada fi asli al-mimbar thumma 'ada hatta faragha min akhir salatihi thumma aqbala 'ala an-nasi fa qala ya ayyuhan nas innama sana'tu hadza lita'tammu bi walita'allamu salati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar beliau. Ini untuk menunjukkan bahwasannya Sahal ini tahu, yakni bahan bakunya mimbar Nabi. Tahu. Dari mana? Karena beliau pernah salat di belakang Nabi. Ya. Dan beliau pernah melihat bahwasannya suatu ketika di awal-awal ketika Nabi ingin mengajarkan salat ya kepada para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di atas mimbar beliau ketika salat. Ya. Fakabbara, maka Nabi bertakbir. Wa kabbara an-nasu wara'ahu wa huwa 'alal mimbar. Kemudian para sahabat yang di belakang Nabi, mereka juga ikut bertakbir di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Sedangkan pada saat itu posisi Nabi di atas mimbar. Di atas mimbar, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Nabi bertakbir, kemudian para sahabat bertakbir. Thumma raka'a fa nazala al-qahqara. Kemudian ketika ruku, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Ya, ketika Nabi ruku, maka Nabi turun. Ya.
Ini setelah ruku Nabi turun. Ya mundur ke tempat di mana beliau bisa sujud. Hatta sajada fi asli mimbar. Ya, sampai beliau sujud di tanah, ya. Di tanah. Thumma ada hatta faragha min akhir salatihi. Kemudian selesai sujud, ketika Nabi sudah berdiri lagi, maka Nabi naik mimbar lagi. Ya, kemudian terus. Ya, kemudian beliau ruku, selesai ruku beliau turun lagi. Ya, ketika sujud ya turun ke tanah, selesai naik lagi sampai beliau salam. Ya, sampai Nabi menyelesaikan salatnya. Kemudian selesai salat, maka Nabi SAW menghadap kepada para sahabat, menghadapkan wajah beliau ya ke arah para sahabat. Faqala Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Wahai manusia, wahai para sahabat, aku lakukan ini, tadi aku naik turun mimbar. Ya, ketika berdiri naik mimbar. Kemudian ketika mau sujud turun dari mimbar. Aku ulang-ulang seperti itu. Aku lakukan hal semacam ini, kata Nabi, semata-mata agar kalian meniru aku di dalam salat. Agar kalian mencontoh salatku, agar kalian belajar tentang tata cara salatku. Ya, Nabi ajarkan salat secara langsung dengan praktek. Ya, di hadapan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kata penulis, wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz disebutkan, fa shalla wa huwa 'alaiha thumma kabbara 'alaiha thumma rafa'a wa huwa 'alaiha thumma nazala al-qahqara. Dalam lafaz yang lain disebutkan Nabi naik ke atas mimbar, kemudian Nabi salat, Nabi bertakbir di atas mimbar, kemudian Nabi ruku, Nabi bangkit di atas ruku, di atas mimbar. Kemudian ketika mau sujud baru Nabi turun. Ya, ketika hendak sujud baru Nabi turun. Ya, selesai salat baru Nabi mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya apa yang beliau lakukan tadi semata-mata untuk mengajarkan kaifiyat salat kepada para sahabat beliau. Ya. Dalam sebagian hadis Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat praktek aku salat. Ya. Allah alam. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala di dalam babul Jum'ah untuk menjelaskan sunnah, yakni menggunakan mimbar untuk khatib berkhutbah ya ketika salat Jumat. Ya. Di antara sunnah adalah adanya mimbar. Ya. Untuk ibadah salat Jumat sebagai tempat ketika khatib berkhutbah. Ya. Dan ini poin dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, bahwasanya di antara sunnah yang Nabi tuntunkan di masjid beliau itu ada mimbarnya, dan di antara fungsi mimbar adalah sebagai tempat di mana khatib berkhutbah, ya, tempat di mana khatib berkhutbah dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat. Ya. Allahu a'lam. Tapi kita ambil faidah dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Di antara faidah yang bisa kita ambil, yang pertama adalah pentingnya merujuk kepada ahli ilmu dalam masalah-masalah yang diperselisihkan. Ahamiyatul ruju' ila ahli ilmi ar-rasikhina fil ilmi fi
al-masail al-khilafiyah. Pentingnya untuk merujuk, pentingnya untuk kembali ya kepada para ulama ketika kita dihadapkan dengan masalah-masalah yang diperselisihkan. Secara khusus ketika yang memperselisihkan adalah orang-orang awam di antara kaum muslimin, ya, maka cara terbaik untuk menyudahi perselisihan adalah dengan cara merujuk kepada para ulama. Karena biasanya kalau yang berselisih adalah orang-orang awam itu nggak ada ujungnya, ya. Seolah-olah merasa diri paling apa? Paling berilmu, paling tahu. Padahal sama-sama awam, sama-sama nggak tahu. Ya. Akhirnya yang ada hanya debat kusir yang tidak berujung. Oleh karenanya di antara faidah terbesar yang bisa kita dapatkan dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, adalah pentingnya merujuk kepada ahli ilmu. Ya, ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan yang kita masih bingung, ya, belum tahu kepastiannya, maka amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu ketika kamu tidak mengetahui satu permasalahan. Ini adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Ketika dalam satu masalah kita tidak tahu, ya, maka kewajiban kita adalah soal, bertanya kepada ahli ilmu. Adapun sebatas memperdebatkan permasalahan, ya, dengan pihak yang sama-sama awam dengan kita, yang ada ya tidak akan berujung, ya. Yang ada akan ini senantiasa saling mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran, ya. Maka penting bagi kita ya untuk merujuk kepada para ulama. Allahu a'lam. Faidah yang kedua, bolehnya ya seorang imam berposisi lebih tinggi daripada makmum, ya. Ketika di sana ada hajat, ada kebutuhan, seperti ta'lim untuk mengajarkan tata cara salat kepada para makmum, maka boleh, ya. Pada posisi ya seperti ini, imam lebih tinggi posisinya dibanding posisi makmum, agar makmum bisa melihat ya bagaimana posisi imam di dalam salatnya, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntunkan ya kepada sahabat-sahabat beliau. Kalau ada hajat maka diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat sama sekali maka dimakruhkan. Ya, hukumnya dimakruhkan. Kalau tidak ada hajat maka hendaknya sejajar antara imam dengan makmum. Tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka boleh posisi imam lebih tinggi daripada posisi makmum. Wallahu a'lam. Faidah yang kedua atau faidah yang ketiga, di antara faidah dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi adalah gerakan di dalam salat untuk satu kemaslahatan, maka tidak mempengaruhi keabsahan salat seseorang. Gerakan yang kita lakukan di dalam salat, ya, untuk satu kemaslahatan, ya, salat, maka tidak mempengaruhi keabsahan salat yang kita lakukan, ya. Maka kita dapatkan ya di dalam salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang Nabi melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan salat, ya, yang mana tujuannya untuk kemaslahatan. Seperti tadi praktek, ya, Nabi naik turun mimbar untuk mengajarkan tata cara salat, maka ini diperbolehkan. Karena itu ada maslahat yang besar. Ya, ada maslahat yang besar. Demikian pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam yang menggendong cucu beliau
Ya, ketika sujud beliau turunkan, ketika Nabi bangkit Nabi angkat lagi. Ini untuk kemaslahatan maka tidak mengapa. Ya, adapun gerakan-gerakan di luar salat yang dikerjakan dengan tanpa ada hajat dan tanpa ada maslahat, maka bisa mempengaruhi keabsahan salat seseorang. Ya, bahkan bisa membatalkan salat ya seseorang. Adapun gerakan yang dilakukan karena ada hajat, karena ada maslahat, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Taib, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis di atas menjelaskan kewajiban berittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam amal ibadah yang kita lakukan. Ya, kewajiban untuk mengikuti atau meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah yang kita lakukan. Karena di antara tugas seorang nabi adalah untuk mengajarkan tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ya. Di antara yakni tugas seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana umat itu beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban setiap orang-orang beriman di dalam beribadah kepada Allah adalah mengikuti petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena para ulama kita menjelaskan bahwasanya kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun kalimat asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Semua peribadatan yang kita lakukan, ya, wajib kita tunjukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita berikan ibadah kepada selain Allah. Adapun syahadat anna Muhammadan Rasulullah, maka di antara konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan sebatas dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Enggak boleh keluar dari itu. Maka dalam masalah salat kita wajib ikut petunjuk Nabi. Dalam masalah puasa kita ikut petunjuk Nabi. Dan dalam amal-amal yang lainnya kita diperintahkan untuk mengikuti syariat dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang muslim, seorang muslimah beribadah kepada Allah hanya sebatas dengan logikanya semata, hanya sebatas dengan perasaannya semata. Ya, tapi kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dituntunkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas jemaah yang Allah muliakan. Masih ada waktu, ya. 5-10 menit kita beri kesempatan bersoal jawab. Kalau ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini, wallahu taala a'lam bissawab.